Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan alhamdulillah rabbil alamin, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Meskipun kita menikmati bulan Ramadan kali ini dengan cara yang berbeda, yaitu dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan melaksanakan semua aktivitas yang biasa kita laksanakan bersama-sama di luar rumah, itu kita laksanakan di rumah. Insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita dalam melaksanakan ibadah puasa, dalam menyambut indahnya bulan Ramadan tersebut, karena kita melaksanakan semuanya dari rumah ini semata-mata untuk mematuhi aturan dari pemerintah agar COVID-19 segera pergi, dan insya Allah Indonesia dan khususnya kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala di sekolah tentunya. Salah satu kegiatan yang biasa kita laksanakan di sekolah yang kini harus kita laksanakan di rumah adalah melaksanakan pondok Ramadan. Ya, tahun kemarin pondok Ramadan kita laksanakan di sekolah dengan keadaan sehat, keadaan kondisi yang baik ya tentunya, dan kita semua bisa menikmati itu semua bersama bapak ibu guru, bersama teman-teman satu kelas, bersama kakak-kakak tingkat, bersama adik-adik kelas gitu ya. Tetapi untuk tahun ini kita berbeda. Meskipun demikian tidak masalah, nggih. Yang penting adik-adik semuanya tetap semangat, dan kita senantiasa harus berdoa supaya COVID-19 segera pergi. Yang pertama, Beva mau tanya dulu, adik-adik puasanya gimana? Lancar? Alhamdulillah. Untuk yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, semoga puasanya bisa penuh 30 hari, terus penuh juga dalam 1 hari sampai sore, nggak ada yang bolong-bolong di siang hari ya, karena udah kelas 3 belajar, terutama kalau yang udah gede-gede 4, 5, 6 pasti sudah penuh, oke? Kecuali ada yang head. Kalau untuk adik-adik yang kelas 1 dan kelas 2, karena masih tahap belajar, jika puasa sampai setengah hari itu tidak masalah, yang penting sudah mau berusaha dan niat untuk belajar. Ngoten nggih? Oke. Untuk kali ini Beva akan sedikit membahas terkait tentang Islam. Apa sih Dek Islam itu? Islam adalah agama, satu-satunya agama yang insya Allah akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nah, Islam itu memiliki ajaran yang membentangkan dua bentuk hubungan yang harmonis, dan hubungan tersebut baik di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hubungan dengan Allah atau hablu minan nas, dan yang kedua adalah hubungan manusia dengan makhluk yang lain atau hubungan sosial manusia ya, baik terhadap sesama manusia atau dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan hewan, tumbuhan, atau dengan lingkungan bahkan ya. Jadi hubungan sosial yang biasa kita sebut hablu minan nas. Ngoten nggih? Oke, hablu minallah itu menurut bahasa berarti hubungan dengan Allah. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana cara berkomunikasi kita dengan Allah, di situ ya hablu minallah. Dan namun dalam pengertian syariah, makna hablu minallah sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Hablu minallah itu adalah perjanjian dari Allah, yang maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam itu sebagai jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan bagi kita atau mereka-mereka yang termasuk kita yang beragama Islam itu baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah.
Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita terhadap Allah, berarti kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah, dan Allah juga akan menuntut hak-hak Allah. Apa hak-hak Allah tersebut? Hak-hak Allah adalah mentauhidkan, tidak menyekutukannya. Jadi kita tidak menduakan Allah. Nggih, karena kita sudah bersaksi, orang Islam pasti yang nomor siji rukune Islam kuwi syahadat. Jadi kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul, pinter semuanya. Nah, selain tidak menyekutukan Allah, bagaimana cara kita dalam menjalankan syariat-syariat Islam atau syariat-syariat Allah? Yang pertama, melaksanakan sholat, baik yang terutama sholat fardu, sunnah, atau yang sunnahnya itu sholat. Nah, jadi baik sholat fardu maupun sholat sunnah itu harus kita laksanakan. Kalau sholat fardu pasti semua sudah pinter, tidak pernah bolong-bolong. Beva berhusnuzan kepada murid-murid di MI Miftahul Huda, insyaallah puasanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pun mantep. Oke? Kok puasa toh dek? Sholat ya. Kalau sholat sunnah kan yang biasanya kalau kita di sekolah kita melaksanakan sholat duha. Kalau di rumah pasti semua juga melaksanakan sholat duha, ya kan? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa ya ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Salah satunya puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Sedangkan puasa sunnah ada Senin Kamis, dan ada puasa-puasa sunnah yang lain. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu adalah mensucikan diri seperti zakat fitrah, nggih. Karena untuk mensucikan diri semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah, nggih. Mbok kuwi sugih, mbok kuwi ndak, pokoke wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sedangkan untuk zakat mal itu dikeluarkan hanya zakat mal atau zakat harta itu dikeluarkan untuk yang sudah mencapai nisabnya, oke? Insyaallah ini dibahas di kelas 5 kalau tidak di kelas 6 zakat mal. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang lain. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Salah satunya dengan berzikir, menyebut nama Allah, membaca Asmaul Husna. Nah, itu juga cara kita berkomunikasi dan cara kita merayu Allah agar Allah senantiasa ada dalam diri kita atau senantiasa mengabulkan apapun yang kita inginkan. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Hablum minallah itu perwujudannya adalah sosok mukminin yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah, hidupnya merasa tergantung kepada Allah serta selalu berdoa dan berzikir karena mengandalkan pertolongan Allah. Jadi Allah itu domen banget dek, kita itu tergantung dengan beliau. Allah itu sangat suka dengan hambanya yang menggantungkan hidupnya kepada beliau. Apapun itu, dengan cara apapun. Umpama sama ujian, ya Allah, semoga ujian hamba lancar, ya Allah aku pengen ini, ya Allah saya hamba pengen ini, ya Allah hamba pengen ini. Semuanya sampaikan kepada Allah. Allah itu maha segalanya. Allah bisa menjadi apapun untuk kita. Maksudnya apapun di sini, jika kita ingin curhat, apa kita memiliki masalah, curhatlah kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat curhat. Jika kita ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kita ingin jika kita ingin hati kita sembuh, umpama hati gelisah, kenapa sih hati ini kok gelisah, sakit hati atau apa, karena omongan orang lain, minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah hati ini. Allah bisa menjadi dokter untuk kita. Jadi apapun yang kita inginkan, Allah bisa mengabulkan, nggih. Kun fayakun, jika Allah berkehendak terjadi maka terjadilah. Namun apakah cukup jika kita melaksanakan hablu minallah saja, melainkan kita mengesampingkan hablu minan nas?
Menurut saya tidak bisa, karena hablu minallah dan hablu minannas ini harus berjalan seiringan. Karena jika kita sudah patuh kepada Allah dan melaksanakan segala perintah dan larangan beliau, tetapi kita mengesampingkan hubungan kita terhadap sesama, umpama dengan orang tua kita tidak sopan, tidak memiliki sopan santun terhadap orang yang lebih tua, tidak memiliki rasa kasih dan sayang kepada teman-teman kita, itu insya Allah menurut saya itu tidak akan berguna. Jadi antara hablu minallah dan hablu minannas ini harus berjalan beriringan. Oke? Di dalam Al-Quran juga banyak sekali yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablu minallah dan hablu minannas. Antara lain dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim taimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan berkeluh kesah. Tetapi jika ia diberikan kebaikan, maka ia akan cenderung berbuat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Dan orang-orang yang dalam hartanya itu tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan bagi orang yang tidak memiliki apa-apa tetapi ia tidak pernah meminta. Jadi dalam hadis tersebut jelas atau ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa antara hablu minallah dan hablu minannas ini tidak boleh saabot sih. Jadi antara hablu minallah dan hablu minannas ini harus berjalan secara beriringan. Kabeh mlakune bareng ora oleh abot sih. Umpama apik hablu minannas tok tapi hubungannya dengan Allah itu sangat tidak baik, ya ora oleh dini. Begitu juga sebaliknya. Ngoten nggih? Nah, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa sifat kikir dan keluh kesah itu memang sudah ada sejak lahir. Kabeh manusia duwe rasa kuwi mang. Tetapi bagaimana cara kita untuk bene sifat tersebut orang menempel pada diri kita, yaitu dengan kita melaksanakan hablu minallah dan hablu minannas secara seimbang itu tadi, nggih. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman, "Wahai anak Adam, aku meminta makan dan minum kepadamu, tapi engkau tidak memberiku makan." Si hamba bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin engkau meminta makan dan minum, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Lalu Allah berfirman lagi, "Tidakkah kau tahu bahwa hambaku si Fulan meminta makan dan meminta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberikannya makan dan minum? Karena tidaklah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya makan dan minum, niscaya engkau akan melihat atau menemukan itu di sisiku." Jadi dari hadis tersebut secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk peka terhadap fenomena sosial atau bagaimana keadaan sosial di lingkungan kita. Ada orang yang kesusahan, ya monggo dibantu. Pomo sampean ibuke masak akeh, tanggane ketorone ndak duwe sayur, ya diparingi. Ngoten nggih. Pintar semuanya. Jadi karena amalan-amalan Islam itu bukan hanya amalan individu, tetapi amalan secara berjamaah, bareng-bareng. Intinya peduli karo liyane, ngoten nggih? Tidak individualisme, tapi Islam itu mengajak kita untuk bersama-sama. Mungkin banyak sekali ya kini ada berfirqah-firqah atau
berkelompok-kelompok, ada yang ini gitu. Tapi sebenarnya kita kan sama-sama Islam, jadi kita bersama-sama untuk menegakkan agama Allah. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu dan bapakmu, kerabat-kerabatmu, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi dek, apa sih yang perlu kita sombongkan dari diri kita sendiri itu? Tidak ada, karena apapun yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan. Allah itu bisa mengkayakan orang yang miskin dalam sekejap, bisa memiskinkan orang yang kaya dalam sekejap, bisa juga mencerdaskan orang yang bodoh dalam sekejap, dan juga bisa membodohkan orang yang cerdas dalam sekejap. Tadadekno orang yang sing perlu dibanggakan. Kabeh kuwi titipane Gusti Allah. Jadi tidak boleh, apalagi kita saling menghina, saling menjatuhkan, tidak menghargai satu sama lain, itu tidak boleh. Karena dalam hablum minan nas kita harus saling menghargai apapun itu. Wong awake iki sakjane saudara kita sebagai orang Islam, ini kan wong muslim. Tetapi baik kuwi wong Islam ataupun non muslim, baik kuwi wong muslim sing dikenal ataupun orang, baik kuwi wong sing utuh non muslim, kita ki ning Gusti Allah ki tetep kon memiliki jiwa sosial yang baik. Jadi Beva kasih contoh, ada kecelakaan lah umpama utawa sampean punya tonggo sing tonggone kuwi non Islam utawa Kristen gitu ya, duwe tangga Kristen. Nah, tuibo ning ngarepan numpak sepeda, tiba. Nah, sampean ero, oke aku nolong wong mandar kuwi iki wong Kristen, untuk wong Islam. Jarene kan saudarane wong Islam ki wong muslim. Dadi kan lek kuwi untuk wong muslim ya wis rasa ditolong. Salah besar. Allah insyaallah kalau sampean ngoten niku, Allah akan marah kepada kita. Karena kita itu meskipun wong kuwi mang ora Islam, meskipun wong kuwi mang kiki wong Kristen, kita tetap diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Sing penting awake dhewe iki wis mantep karo keyakinane awake dhewe iki, terutama kalau kita di MI nggih, di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wis mantep karo mazhab Imam Syafi'i. Dadi awake ndak boleh tergoyahkan sedikit pun. Tetapi dengan demikian ora pe wong lek uduk wong ora tak bolo, lek uduk wong Islam ora tak bolo, lek uduk padha-padha karo aku ora tak bolo. Penake pembosa sing orang nggih jilbab ora tak bolo. Ndak boleh seperti itu, nggih. Kita tetap harus memiliki rasa solidaritas, rasa sosial yang tinggi terhadap seluruh umat manusia, baik wong padha karo manusia, wong ambek kewan lho Dek, sama hewan saja itu kita disuruh memiliki adab. Nggih, kepada tumbuhan. Saman kan ya wis ngerti toh adabe terhadap tumbuhan ki opo, lek duwe tumbuhan disiram. Padahal ki beda apalagi sesama manusia, nggih. Jadi kita harus tetap saling menghargai dan saling menyayangi. Di sini harus digarisbawahi, nggih, kalau kita ingin melaksanakan hablum minan nas dengan baik. Gini lagi, hablum minallah dan hablum minan nas itu seperti halnya dua sisi mata uang yang harus saling ada, saling melengkapi satu sama lain. Jika kita melaksanakan hablum minallah dengan baik, kan kita ngerti, oh Gusti Allah kuwi sing mboten disenengi ngeten. Nah, Allah itu menyukai hambanya berbuat seperti ini. Allah tidak menyukai hambanya berbuat seperti ini. Maka kita akan melaksanakan hablum minan nas dengan baik. Ngoten nggih? Jadi kita benar-benar harus saling mengingatkan. Dadekno pentingin duwe kanca sing bisa mengingatkan dalam kebaikan itu di sini. Nah, saiki Beva mau tanya, adik-adik semuanya ki duwe kanca atau sahabat yang sudah mengajak dalam kebaikan apa dereng?
Kalau adik-adik yang kelas 1 dan kelas 2 insya Allah masih dalam pantauan orang tua. Jadi oh iki loh koncone sing baik untuk samad ini yang tidak baik itu ini. Insya Allah kalau adik-adik kelas 1 dan kelas 2 masih dipantau oleh orang tua. Tetapi bukannya yang kelas atas, kelas tinggi ya, kelas 3 juga masih sama orang tua lah. Tetapi kalau yang udah DWD, ABG, yang sudah ABG, adik-adik sing wis gede-gede kue, bukannya tidak dipantau orang tua sebenarnya. Orang tua tetap memantau, tapi sing gede-gede kue wis mulai bersembunyi dari pantauan orang tua. Delik-delik ben wong tuane ora roh, pamite wong tuane mrene, ternyata mrene. Saiki Beva tanya, sudahkah kalian memiliki sahabat atau teman yang bisa mengingatkan kalian dalam kebaikan? Apa justru sampean kuwi duwe sahabat utawa teman sing malah membawa kalian menuju kesalahan, menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, hati-hatilah kalian dalam memilih teman. Apa meneh teman sing lawan jenis, sing lanang konconan wong wedok, sing wedok konconan wong lanang. Bukannya tidak boleh memiliki teman laki-laki dan perempuan, sangat boleh sekali, nggih. Tetapi harus memiliki tata cara atau aturan-aturan ranah-ranah sing endi, sing kilo sing oleh, kilo sing ndak boleh, ngoten nggih. Insyaallah adik-adik semuanya sudah paham, karena terutama untuk yang kelas 6 wes RPMTS kemarin pernah sih Beva di kelas kalian bercerita lebih jelas lagi terkait masalah ini ya. Jadi perlu ditegaskan lagi di sini, berhati-hatilah dalam memilih teman. Milio konco, terutama pas SMP ya, pas masuk SMP ada teman baru, milio konco sing sekirane iso nggawa sampeyan menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, memiliki akhlak yang lebih baik lagi dan bisa lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Islam itu mendorong umatnya agar dalam beragama itu tidak selalu meningkatkan aspek ibadah mahdoh saja, tetapi juga meningkatkan atau menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sosial atau melaksanakan hubungan-hubungan sosial yang baik seperti yang saya jelaskan di atas tadi, di depan tadi ya. Nah, ternyata ya kalau kita perhatikan dalam rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji. Jadi dalam rukun Islam kelima itu tadi sudah mencakup antara hablu minallah atau hubungan kita terhadap Allah dan hablu minan nas yang hubungan kita terhadap manusia. Hablu minallah yang pada rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Jadi persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua melaksanakan sholat. Jadi kita hubungan kita terhadap Allah itu dengan cara sholat, karena cara berkomunikasi kita dengan Allah itu salah satunya dengan kita melaksanakan sholat, nggih. Karena awak iki kontake ngomong miss call Allah dengan cara kita melaksanakan sholat. Hati susah, hati gelisah, hati gundah, sholat. Ada sholat hajat, mau sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, boleh semuanya, nggih. Kalau hati kita tidak enak, kita curhat kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. Terus yang ketiga zakat, seperti tadi mensucikan diri. Yang keempat puasa itu juga melatih kita ben awak iki belajar piye lho rasane lek orang duwe panganan. Menahan diri, belajar menahan diri dari hawa nafsu. Nafsu sembarang, nafsu makan, nafsu birahi, nafsu yang lain, nafsu apapun itu pokoknya ditahan dengan cara melaksanakan puasa, nggih. Dan selanjutnya ibadah haji bagi yang mampu. Semoga Beva doakan semoga
kita semua yang melihat video ini, insya Allah kita bisa pergi ke tanah suci, bisa berkunjung ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bersimpuh memohon doa di Jabal Rahmah, di Raudhah, dan yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi menurut Bu Eva, jika kita sudah melaksanakan rukun Islam 5 dan kita melaksanakan juga ibadah-ibadah kepada Allah, kita melaksanakan hubungan sosial dengan baik dengan sesama dan dengan makhluk-makhluk di lingkungan kita, sekitar kita, insya Allah Allah akan tersenyum kepada kita dan kelak kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kun fayakun. Semoga kita semua bisa istiqomah, bisa istiqomah dalam Islam, bisa istiqomah dalam keadaan muslim terutama, dan kita bisa meninggal husnul khotimah. Banyak sekali orang yang Islam dan meninggal non Islam, banyak, tetapi kita berdoa kepada Allah memohon semoga kita semua kelak meninggal dengan keadaan husnul khotimah dan bisa meninggal dalam keadaan Islam dan tersenyum. Amin. Allahumma amin. Mungkin yang dapat Bu Eva sampaikan cukup sekian dulu dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu pada materi hubungan kita terhadap Allah, yaitu hablum minallah, dan hubungan kita atau hubungan sosial kita terhadap sesama, yaitu hablum minan nas. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya untuk adik-adik semuanya dan seluruh yang mendengarkan video ini. Di sini saya juga tidak ada niat untuk menggurui untuk sok pinter atau yang seperti apa, itu tidak, karena di sini kita masih sama-sama belajar, kita sama-sama untuk menggapai atau mengingatkan bagaimana agar Allah itu sayang sama kita dan agar Allah itu senantiasa berada pada dekapan kita. Ngoten nggih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat untuk belajarnya. Semoga adik-adik semuanya puasanya lancar, dan semoga kita juga berdoa agar COVID-19 segera pergi dari dunia ini dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk di Ramadan berikutnya tanpa ada wabah seperti saat ini. Dan terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan. Jika ada yang benar atau yang baik dari apa yang saya sampaikan, itu murni datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan, itu murni dari saya sendiri, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat untuk adik-adik semuanya, dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.